Halo semuanya, balik lagi di channel Mr. Chibi 25. Nah, apa kabarnya teman-teman? Channel ini membahas tentang manga ataupun anime senseiya, mulai dari alur cerita, fakta menarik, dan juga profil karakter. Untuk video kali ini, saya akan melanjutkan alur cerita manga The Next Dimension chapter 74 sampai 77, karya Masami Kurumada. Nah, langsung saja kita mulai pembahasannya. Di kuil Libra, Izo didatangi ular. Ia ingin mengirimi pesan dari Odysseus bahwa Izo harus membayar hutang kepada Odysseus karena ia pernah diselamatkan olehnya. Namun sayangnya Izo menolak karena ia tidak memiliki hutang kepada Odysseus. Izo menjelaskan dalam mencari pengalaman bertarung, ia melakukan perjalanan ke ujung timur, jauh sampai ke tanah Yamato, dan di sana ia belajar Bushido. Ketika seseorang mempermalukan tuannya, dia harus mati. Artinya seseorang murid harus selalu mengorbankan nyawanya untuk tuannya, dan tuan Izo sekarang adalah Athena, bukan Odysseus seperti yang ular tersebut katakan, sambil Izo membunuh ular tersebut dengan serangan tangannya yang sangat tajam. Hyuga sampai di kuil Capricorn, tepat di belakang Izo berdiri, sambil membawa Athena. Izo lalu menanyakan apakah itu Athena yang masih anak-anak. Hyuga mengiyakan pertanyaan Izo. Menurut Izo, beberapa jam yang lalu di kuil Athena hanyalah seorang bayi. Izo berpikir perubahan itu mungkin karena Odysseus, akan tetapi sepertinya bukan. Izo pun melihat Hyuga, pria yang jatuh ke kuil Aquarius saat mengikuti Athena, dan Izo memperhatikannya. Hyuga lalu memperkenalkan diri sebagai Sen perunggu Cygnus yang datang dari masa depan. Izo tidak bisa mempercayai Hyuga meskipun ia telah melewati kuil Aquarius. Jika Hyuga mau melewati kuil Capricorn, maka ia harus mati terlebih dahulu. Jika begitu, bagaimana Hyuga bisa melindungi Athena? Tanya Izo. Izo lalu melancarkan jurus Excalibur kepada Hyuga. Ia ingin menguji tekad yang dikatakan Hyuga. Hyuga tidak bisa menghindar karena ia sambil melindungi Athena. Serangan yang Izo berikan kepada Hyuga kekuatannya sama dengan yang dimiliki oleh Shura. Apakah seperti itu cara melindungi Athena? Ucap Izo. Serangan selanjutnya akan memotong Hyuga dan Athena menjadi dua. Untuk melindungi Athena tidak bisa hanya dengan kata-kata. Saat Izo akan melancarkan serangan keduanya kepada Hyuga, tiba-tiba seluruh sanktuari bergemuruh, seolah-olah diterpa gempa yang sangat dahsyat. Fenomena ini sebagai tanda getaran awal kemunculan kuil Ophiuchus. Seluruh alam mengalami kekacauan termasuk di sanktuari. Tangga-tangga menuju kuil runtuh dan di bawahnya terdapat sebuah lubang yang bisa menghancurkan Sen setiap waktu. Di tempat Tenma, Shun dan Tenma mencoba melewati jalan yang buntu. Tenma mencoba melompat agar bisa melanjutkan perjalanan. Namun ia hampir saja terjatuh. Jika bukan karena rantai nebula milik Shun, Tenma sudah tertelan oleh pusaran. Mereka berdua melewati tangga yang runtuh menggunakan rantai milik Shun dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Di tempat Shiryu, jalan menuju kuil Scorpio terputus. Kemudian ia mencoba melompat, akan tetapi ia terjatuh ke dalam pusaran. Pandangan Shiryu lalu berubah, yang tadinya ia sedang di sanktuari, kini ia telah pulang ke rumahnya menemui Shunrei dan Soryu. Soryu telah tumbuh menjadi anak yang periang. Ia sudah bisa memanggil Shiryu dengan sebutan papa. Shiryu menjalani hidup menjadi warga biasa sebagai petani, sampai Soryu tumbuh dewasa dan memutuskan untuk pergi ke kota untuk belajar. Saat kembali ke rumah, Shiryu melihat tongkat milik masternya Dohko. Ia lalu mengingat kembali pelatihannya bersama Dohko untuk menjadi seorang Sen. Perjuangannya berlatih dengan Dohko bisa sengaja merenggut nyawanya, sampai sang naga Ryujin mengakui Shiryu dan memberikan permatanya. Waktu terus berlalu, Soryu kembali dari kota dan sudah menjadi seorang ayah. Shiryu dan Shunrei telah memiliki cucu. Waktu mengalir dengan perlahan dan suara kehidupan yang serba cepat terus berjalan, berbulan-bulan hingga bertahun-tahun. Shiryu semakin tua dan diambang kematian yang kini telah dikelilingi tetangga dan keluarganya. Namun Shiryu menyadari ada yang salah pada kehidupannya. Ia pun membakar kosmonya dan membuka matanya. Ia kini sadar bahwa ia masih dalam pertempuran untuk menyelamatkan Athena. Ternyata kehidupan yang ia jalani hanyalah sebuah mimpi yang berjalan dengan cepat. Untungnya Shiryu masih bisa selamat dari pusaran. Hal tersebut berkat tongkat milik Dohko. Shiryu pun akhirnya sampai di kuil Scorpio. Ia mulai memasuki kuil Scorpio secara perlahan. Shiryu tidak merasakan kosmosen Scorpio di sana sedikit pun. Tiba-tiba terdengar suara, "Pergi dari sini." Dari belakang Shiryu.
Shiryu kaget dan menoleh ke belakang, akan tetapi tidak ada siapapun. Shiryu mulai menyadari bahwa suara tersebut dari Sen Emas Scorpio. Ia lalu memperingatkan Shiryu untuk cepat pergi, karena Shiryu dianggap bodoh berani datang ke kuil Scorpio tanpa permisi. Jika ia masih tinggal di sana, maka kematian akan cepat datang kepada Shiryu. Shiryu lalu tidak bisa bergerak. Kemudian Shiryu mencoba menjelaskan bahwa ia datang dari masa depan untuk melindungi Athena. Akan tetapi Sen Emas Scorpio tidak mempercayainya. Atas sikap Shiryu yang datang membawa masalah ke Sanctuary, ia akan menerima hukuman. Shiryu lalu menerima jurus Scarlet Needle di tubuhnya, namun ia masih bisa bertahan. Kemudian Cloud Emas Scorpio datang menghampiri Shiryu. Cloud tersebut lalu terpasang, akan tetapi pengguna Cloud Emas Scorpio tidak terlihat. Shiryu menyebutnya Invisible Man. Sen Emas Scorpio kadang memperlihatkan tubuhnya, kadang juga menghilangkan tubuhnya di hadapan lawan sesuai keinginannya. Ia pun lalu memperlihatkan wujud asli kepada Shiryu. Sen Emas Scorpio Scarlet. Shiryu menanyakan bagaimana Scarlet melakukannya, namun bukan jawaban yang diberikan. Ia malah kembali memberi serangan Scarlet Needle tepat di kaki Shiryu. Shiryu sudah menerima 7 serangan Scarlet Needle. Seharusnya ia sudah mati. Rasa sakit akan menjalar secara perlahan. Shiryu sudah siap melakukan pertempuran, akan tetapi untuk mati di sini dia menolak. Jika harus membunuh, maka Scarlet lah yang akan Shiryu bunuh untuk bisa lewat dari kuil Scorpio. Tiba-tiba Cloud Shiryu rusak karena dampak serangan Scarlet. Scarlet semakin panas melihat sikap Shiryu dengan melancarkan jurus Scarlet Needle Quatre. Shiryu sudah mendapatkan 14 serangan Scarlet Needle. Serangan selanjutnya bisa saja mengambil nyawa Shiryu, namun Shiryu tetap bangkit dengan keteguhan hatinya untuk melindungi Athena. Shiryu mengatakan bahwa jika Scarlet melakukan serangan Antares, ia tidak akan kalah. Scarlet menanyakan apa itu Antares. Shiryu menjelaskan bahwa itu adalah serangan mematikan milik Milo, penerus Scarlet di masa depan. Serangan 15 titik Scarlet Needle secara beruntun yang dapat mematikan lawannya yang disebut Antares. Rekannya Hyuga yang berhadapan dengan Milo, ia bisa bertahan karena tekadnya untuk melindungi Athena. Jika Hyuga saja bisa, maka Shiryu harus bisa melawan Scarlet. Namun Scarlet memandang apa yang diceritakan Shiryu hanyalah sebuah kebohongan, karena tidak mungkin Athena datang dari masa depan. Bagi Scarlet, setelah mendengar kebangkitan Odysseus, Athena tidak lagi menjadi penting. Untuk menghargai semangat juang Shiryu, Scarlet memberitahu tentang keindahan Odysseus di matanya. Beberapa tahun yang lalu, sebelum Scarlet menjadi seorang Sen, ia mengidap sebuah penyakit yang langka. Saat Odysseus mengetahui Scarlet sakit, ia segera mendatangi rumahnya untuk melihat kondisinya. Setelah dicek, ternyata tubuh Scarlet sedang mengalami proses kristalisasi. Komposisi molekul tubuhnya secara bertahap berubah menjadi kristal, mirip dengan kaca, membuat cahaya bisa menembusnya, seolah-olah ia tidak terlihat. Scarlet mendapatkan kondisi tersebut setelah digigit seekor kalajengking ketika sedang berlatih. Odysseus lalu mentransfusikan darahnya agar bisa menyelamatkan Scarlet. Ia memiliki darah berwarna emas yang hanya dimiliki 1/1 juta orang, yang mana darah tersebut bisa mengobati berbagai racun. Sejak saat itu, ia takkan pernah lupa akan kebaikan Odysseus yang telah menyembuhkannya. Odysseus tidak hanya menyelamatkan dirinya, tapi hampir seluruh Sen pernah ia selamatkan. Ketika Odysseus mati, semua orang bersedih karena kebaikannya. Ia telah dianggap sebagai dewa di Sanctuary. Itulah alasan Scarlet lebih memilih berada di pihak Odysseus kali ini, karena perannya dalam menyelamatkan hidup Scarlet. Jika Shiryu masih belum paham, maka Scarlet akan membunuh Shiryu dengan satu serangan terakhir, yaitu Antares. Tanpa aba-aba, Scarlet kembali menyerang Shiryu, namun berhasil Shiryu tangkis menggunakan tongkat milik Dohko. Tiba-tiba sebuah permata muncul. Nah, itulah untuk pembahasan kali ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan share.